Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Coba lihat keadaannya bagaimana saat ini. Maka paling tidak untuk saat ini nih, melalui mimbar dari Masjid Husnul Khatimah ini, sampaikan paling tidak ada beberapa sikap, 5 paling tidak harus kita lakukan saat ini. 5 hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita berada di tempat yang benar ketika kita membela Palestina. Yakinkan itu. Masya Allah, burung gagak itu burung yang cerdas, pintar. Iya, cerdas, pintar sekali. Jadi kalau ada burung gagak, ada air di botol, airnya nggak sampai ke atas, tapi dia mau minum susah. Cerdas dia. Bagaimana caranya? Bawa kerikil, bawa batu, masukin ke botol itu, masukin ke botol itu, masukin ke botol itu. Akhirnya airnya jadi apa? Naik ke atas. Baru diminum oleh gagak ini. Bahkan burung gagak ini yang mengajarkan Qabil untuk bagaimana menyelesaikan jenazah saudaranya. Itulah burung gagak. Tapi Masya Allah, sekarang luar biasa, burung gagak itu kembali mengajarkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjatuhkan bendera-bendera Israel. Burung gagak, coba lihatlah di tayangan-tayangan di YouTube-nya atau seperti apa. Masuk burung gagak, ya di benderanya itu dicabut, dibuang. Seakan-akan kata burung gagak mengatakan, susah banget kalian banyak pikiran-pikiran. Nih aku ajarkan caranya, tumbangkan Israel. Nih benderanya aku lepaskan. Yang kedua doa. Doa. Nggak putus-putusnya doa itu. Yang pertama doa untuk para syuhada ataupun orang-orang saudara kita yang di Palestina, itu doa pertama. Doa dengan mengatakan, ya Allah kuatkan hati saudaraku di Palestina. Masya Allah. Makanya kalau kita masih berpikir ini benar atau salah, ini bersana, itu udah istilahnya dengan mengatakan namanya itu boleh dikatakan kian. Iya. Maka kalau sekarang candanya, kamu jangan kayak kian dong. Iya. Ya saya mah ajadib aja. Jangan. Jadi apa? Ardut Thayyibah. Ini banyak yang jadi kian ini. Begitu kelihatan situasi nggak berpengaruh sama sekali. Maka yang kedua, tolong doa. Doa untuk keluarga ataupun saudara di Palestina. Baik itu yang wafat, yang syahid, atau sedang berjuang, atau yang kena musibah. Ini adalah doa. Iya. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Kita punya 10.000, lakukanlah. Kita punya 30.000, lakukanlah. Kenapa? Simpan baik-baik. Jangan dilupakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Allah bukan hanya melihat Anda berada posisi di mana, Anda sudah doa belum, bukan hanya itu, tapi apa? Udah ada actionnya belum? Apa yang bisa kita bantu? Jadi jangan pernah mengira mengatakan, cuma 500.000 buat apa di sana? Allah cuma 10.000. Jangan pernah berpikir seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usahanya harus ada, gerakannya itu harus ada. Cicak ketika zaman Nabi Ibrahim, ketika api dinyalakan, cicak ini malah apa coba? Niup-niup api itu, fuh gitu ya. Padahal itu apa? Niatnya itu ingin api itu lebih menyebar. Padahal nggak ngaruh api itu dengan tiupannya cicak. Tidak ngaruh. Tapi apa? Tapi dengan niat hatinya yang busuk itu, sampai hari ini kalau kita ngelihat cicak diapain? Dibunuh. Iya. Prek, bunuh. 1 kali geprakan saja itu 100 rahmat kalau dapat. Ternyata 1 geprek nggak mati juga, 2 kali mati akhirnya. Kalau 2 kali geprak baru mati itu 50 rahmat. Subhanallah. 2 kali nggak mati, geprek lagi, jadi 3 kali geprekan. Jadi berapa itu? Jangan 25, tetap 50. Ini mau dikurangin habis nantinya ya. Kalau misalnya sampai 6 kali karena nggak mati-mati, tetap 50. Tapi sunnahnya itu 1 geprak itu mati. Jangan sampai ekornya diputus, itunya diputus, tidak, itu haram. Yang ketiga, sumbang. Apa yang bisa kita lakukan? Subhanallah. Yang keempat, apa yang keempat? Kita ini menjadi informan yang luar biasa. Apa caranya? Apapun berita yang masuk dalam diri kita, sebarkan semuanya. Basyiru wala tunafiru, sebarkan dakwahnya. Doakan di Palestina saudara kita, doakan dengan yang namanya medsos ini, lakukan. Nomor 5, apa yang dilakukan? Yang dilakukan, kita bisa menyerang mereka secara langsung sebenarnya. Mematahkan ekonominya, pemboikotan itu penting buat kita. Cek kira-kira produk-produk yang ada kaitannya dengan Israel yang membantu mereka itu apa. Jangan pernah berpikir mengatakan, cuman begitu aja, cuma begini aja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau semua berpikir cuma begitu saja, cuma begini saja, kapan akan selesainya? Bahkan punten, ada lagi yang berpikir mengatakan, iya, pemboikotan, tapi saudara kita kan yang kerja di sana nanti apa? Nanti nggak ada pekerjaan, nanti di PHK. Ada yang bilang gitu. PHK nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang ada di Palestina, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak,
kehilangan orang yang dicintainya. Coba masih berpikirnya itu perutnya dia gitu ya. Perut pikirannya gimana ya, nanti lapangan pekerjaan gimana. Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha memberikan rizki. Hidup di tempat yang damai Indonesia ini bisa. Ya. Bahkan dengan mengatakan ada juga kalau mau itu ya secara sempurna dong. Kalau boykot semuanya dong, termasuk elektroniknya, termasuk handphonenya, termasuk itunya. Seakan-akan mengatakan kata-katanya nggak mungkin bisa boykot. Kalau mau boykot secara sempurna dong, jangan pilih-pilih, jangan itu ini. Punten, apapun yang bisa kita lakukan dan kita bisa manfaatkan untuk menyerang mereka, ya kita serang, kita gunakan. Misalnya kita dalam keadaan punten misalnya ya, dulu pejuang Indonesia kira-kira banyak nggak menggunakan alat para penjajah untuk menyerang penjajah? Ada nggak kira-kira itu? Banyak seperti itu. Iya. Kalau misalnya mereka menggunakan sesuatu yang ada, lalu apa? Kita gunakan dengan yang baik. Itu justru digunakan untuk menyerang mereka. Itu gambaran yang sangat luar biasa ya. Jadi ketika dengan mengatakan medsosnya atau handphonenya atau apanya, gunakan handphone ini atau medsos ini untuk apa? Ya untuk kepentingan kita, untuk menjatuhkan mereka, gunakan seperti itu. Itu gambarannya. Biarkan mereka tahu kalau umat muslimin muslimat itu Masya Allah punya kekuatan yang sangat dahsyat. Itu sangat berpengaruh sekali. Berarti ada 5 yang harus kita lakukan di dalam saat ini. Tentukan sikap, doa, bantu, sebarkan, boykot. Itu gambarannya. Iya.